Untuk tampilan di layarnya sudah keluar share screen-nya. Belum, Pak. Sekarang sudah bisa muncul, sudah tampilan layarnya. Ya sudah, Pak. Ya, jadi di bagian selanjutnya yang tadi sudah diceritakan mengenai streamline ya, streamline, padline, kemudian streakline, itu merupakan bagian-bagian yang bisa dipergunakan atau bisa dijadikan bagian analisis secara visualisasi, secara kualitatif mengenai aliran fluida yang mengalir tersebut. Selanjutnya di bagian berikutnya ada tegangan. Tegangan ini diartikan sebagai medan tensor atau tegangan karena ketika fluida tersebut menerima force atau gaya dari luar, maka fluida tersebut akan mendapatkan nilai tegangan. Tegangan atau diartikan dengan P ya, kalau di fluid mekanik, kalau di bagian ini diartikan tegangan itu berupa nilai tegangan T, gaya per luas. Gaya, berapa besar Newton gaya yang bekerja pada bagian tersebut. Kemudian luas permukaan yang menerima force tersebut, atau luas permukaan yang menerima gaya yang bekerja tersebut. Gaya didefinisikan D, ini ada simbol ini ya, panah, berarti dia masuk ke dalam besaran vektor gayanya itu. Jadi gaya, kalau yang di slide sebelumnya, besaran vektor itu ada besaran contohnya kecepatan juga memberikan arah vektor. Arahnya bisa arah dari kiri ke kanan atau dari atas ke bawah, dari depan ke belakang. Sama halnya juga dengan force atau gaya. Gaya ini memberikan nilai arah, sehingga disimbolkan notasi ada tanda panah ya. Di bagian ini ada tanda panah yang menimbulkan tegangan. Gaya permukaan, surface force, kemudian gaya body terhadap bagian atau bodinya, badannya, disebut gaya body, force body. Nah, ini ilustrasi yang tadi mengenai tegangan atau medan tensor. Gaya permukaan atau surface force adalah seluruh gaya yang bekerja pada tapal ya. Yang dimaksud dengan tapal ini ya, ini adalah tapal batas suatu media melalui kontak fisik secara langsung. Contoh gaya tekan, gaya gesek, dan lain-lain. Nah, ini diilustrasikan di bagian ini ada CV, kontrol volume, CV. C itu kontrol, V-nya volume. CS ini kontrol surface. C-nya itu kontrol, tetapi yang jadi kontrolnya itu adalah surface ini, permukaan yang garis putus-putus ya. Ini ada garis putus-putus ini. Ini ada kontrol surface, ada force Fs, surface force ya, surface force, Fs, surface force ini yang bekerja terhadap kontrol surface. Kemudian medan tegangan, gaya force atau gaya body force, gaya badan, adalah seluruh gaya yang bekerja pada fluida tanpa adanya kontak fisik secara langsung dan terdistribusi merata dalam volume fluida tersebut. Jadi kalau
diartikan dalam arti volume, berarti ya dalam bentuk CV, kontrol volumenya. Gaya apa yang bisa memberikan pengaruh terhadap fluida tersebut? Ya gaya dari beratnya, kemudian ada medan gelombang elektromagnetik juga bisa memberikan pengaruh terhadap volume dari body fluida tersebut. Tegangan pada suatu media dihasilkan dari gaya yang bekerja pada luasan media, dan di bagian lainnya karena gaya dan luasan merupakan vektor. Vektor itu ada arahnya, ada arah ya, arah itu ya arah gayanya itu kemana, maka tegangan bukan vektor diartikan sebagai tensor ya. Nanti bisa dicek di buku ini ya, fluid mechanics. Dia ada penjelasan body force atau bagian tegangan yang menjelaskan tensor dari fluida yang menerima gaya dari eksternal. Kemudian medan tegangan, untuk medan tegangan didefinisikan dengan simbolnya seperti ini. Medan tegangan yang bekerja pada luasan, ini adalah A itu luas permukaan, di sekeliling titik C dapat menghasilkan dua komponen tegangan. Kalau digambarkan, ini ada bidang C-nya, ini ada gambarnya seperti ini. Ini artinya dimensinya atau bentuknya itu ya bisa saja berbeda karena diilustrasikan ketidakteraturan ya. Bisa saja nanti bentuknya berbentuk lingkaran penuh atau berbentuk dimensi yang lain, tetapi poin yang diamati adalah tegangan yang terjadi di sekeliling titik C-nya. Tegangan normal, kemudian ada tegangan geser. Jadi ada tegangan normal, ya, tegak lurus ya, tegangan lurus, ada kemudian ada tegangan geser. Ya, lalu di fluid mechanics ini ada persamaan Euler, nanti bisa cek di buku fluid mechanics, Fundamental of Fluid Mechanics, ada Euler equation, ya ketik saja persamaan Euler atau ketik keywordnya, ketik aja Euler, nanti akan keluar teorinya. Apa yang menjelaskan dari persamaan Euler tersebut? Persamaan Euler ini sekumpulan persamaan yang mengatur aliran, ada kondisinya itu adiabatik dan invisit. Yang dimaksud dengan adiabatik ketika fluida tersebut dalam kondisi terisolasi dari nilai T, temperatur. Jadi temperatur misalkan ini ada fluida di dalam pipa ya, dan ini ada kontrol volumenya. Nah, sistem ada di luar pipa, ini ada yang dimaksud dengan sistemnya. Kemudian ya yang dimaksud dengan sistem ya bagian yang ada di dalam pipe tersebut, di dalam pipa tersebut. Kondisi adiabatik merupakan kondisi yang memberikan isolasi temperatur ya. Jadi panas yang ada di lingkungan tidak masuk ke dalam pipa tersebut. Begitu juga sebaliknya ketika fluida tersebut mengeluarkan atau memiliki temperatur tertentu, maka temperaturnya tidak keluar atau berpindah ke lingkungan. Ini yang dimaksud dengan kondisi adiabatik. Lalu bagaimana dengan aliran invisit? Aliran invisit yang diasumsikan fluida tersebut memiliki kekentalan tertentu, nilai nilai keenceran tertentu. Persamaan Euler dapat diterapkan pada aliran yang tidak dapat dimampatkan. Nah,
Jadi teori Euler ini nanti secara eksak atau secara analitiknya bisa dihitung juga untuk menjawab atau menyelesaikan persamaan aliran yang tidak dapat dimampatkan. Yang tidak dimampatkan ya fluidanya itu adalah fluida cair ya, fluida cair atau liquid. Ini merupakan fluida yang tidak dapat dimampatkan dan dapat dimanfaatkan. Jadi ada fluida cair dan fluida yang dapat dimanfaatkan dengan asumsi kecepatan aliran dalam bidang solenoid. Kemudian, nah ini teori Bernoulli. Teori Bernoulli yang minggu sebelumnya kita sudah ceritakan sebagian. Jadi teori ini sudah cukup lama, sudah ada di sekitar tahun 1700 sampai 1782. Jadi ya itu adalah teori fundamental, teori dasar dari fluid mekanik, karena persamaan Bernoulli ini ya masih memungkinkan, artinya digunakan di berbagai case tertentu di mekanika fluida. Untuk persamaan Bernoulli dari tahun 1782 berarti Bernoulli ya hidup sekitar 82-an tahun ya, 82 tahun. Eksperimen dan penulis tentang banyak fase gerakan fluida. Jadi percobaannya itu dari Bernoulli ini banyak melakukan pengujian secara eksperimen. Jadi kalau menggunakan numerical, kalau yang di saat ini kan sudah basisnya itu banyak menggunakan numerik ya, atau CFD numerik. Nah, di zaman tahun 1700 kemampuan komputasi belum sejauh itu kemampuannya, jadi banyak melakukan secara pendekatan langsung, percobaan secara eksperimen. Kemudian bagian lainnya, Bernoulli teori ini menciptakan atau menjelaskan hidrodinamika untuk merancang teknik manometri dan mengadaptasi prinsip energi untuk menjelaskan indikasi dari propulsi jet, kecepatan propulsi jet. Apa yang dimaksud dengan propulsi? Propulsi itu adalah kemampuan dari jet untuk memberikan gaya dorong. Jadi ketika jet itu bergerak, mesin jet atau pesawat jet itu berpindah atau bergerak dengan kecepatan tertentu, propulsi ini adalah gaya dorongnya untuk menggerakkan jet tersebut, kemampuan untuk menggerakkan jetnya. Ya, prinsip dari Bernoulli ini merupakan pendekatan yang dilakukan dengan menggunakan pendekatan kecepatan fluida. Jadi kalau fluidanya dalam kondisi statis atau kondisi diam atau kondisi statis, ya itu tidak dilakukan oleh Bernoulli. Jadi dia melakukan dengan kondisi yang ada fluidanya mengalami kecepatan, jadi mengalami perpindahan, sehingga di bagian ini berhubungan dengan fluid mekanika fluida. Peningkatan pada kecepatan fluida akan menimbulkan penurunan tekanan pada aliran tersebut ya. Bisa saja kecepatannya meningkat atau kecepatannya berkurang, berpengaruh terhadap naik turunnya tekanan pada aliran fluida tersebut. Jadi fluidanya bisa saja memiliki tekanan yang mengalami peningkatan, naik ke atas, atau bisa juga tekanannya mengalami penurunan. Lalu prinsip ini merupakan penyederhanaan dari persamaan Bernoulli yang menyatakan bahwa jumlah energi pada suatu titik di dalam suatu aliran tertutup sama besarnya dengan jumlah energi di titik lain pada jaluran
pada jalur aliran yang sama. Ya, untuk Bernoulli, aliran tak termampatkan adalah aliran fluida yang dicirikan dengan tidak berubahnya massa jenis fluida di sepanjang aliran tersebut. Contoh fluida yang tak termampatkan itu ada air dalam bahasa Indonesia ya, liquid, cairan, berbagai jenis minyak, minyak mentah, minyak oil, crude oil atau minyak nabati itu juga merupakan fluida tak termampatkan, kemudian emulsi dan lain-lain. Nah, lalu dituliskan dengan persamaan Bernoulli-nya P ditambah rho dikali dengan G dikali H ditambah setengah rho, lalu ada V kuadrat. V ini ya nilai kecepatan dari fluida yang berpindah atau bergerak tersebut. Ya, di bagian berikutnya untuk keterangan dari persamaan tersebut, V mengartikan kecepatan, G ini adalah percepatan gravitasi, H itu relatif terhadap suatu acuan, artinya ketinggian. Ketinggian dari bagian pipanya atau ketinggian dari fluida tersebut. P ini merupakan tekanan fluida yang dilalui atau tekanan fluida yang masuk dari bagian tersebut. Selanjutnya ada massa jenis. Massa jenis bagian ini ada rho, simbolnya massa jenis fluida memberikan pengaruh terhadap persamaan dari Bernoulli yang digunakan. Jadi kalau ketika menggunakan fluida yang memiliki massa jenis bervariasi, maka pengaruhnya juga akan memberikan pengaruh terhadap nilai tekanan, juga bisa memberikan pengaruh terhadap nilai kecepatan. Nilai tekanan dan nilai kecepatan akan memberikan pengaruh. Ya, ini persamaan yang digunakan untuk aliran tak termampatkan atau tak mampu mampat. Untuk aliran tak mampu mampat dengan asumsi sebagai berikut. Diasumsikan aliran bersifat steady state, tuna, kondisi steady state. Kemudian di bagian tersebut tidak terdapat friksi, gesekan, jadi antara fluida yang mengalir dengan dinding laluan fluida tersebut tidak ada friksi atau pengaruh gesekan. Ya, ini merupakan ilustrasi dari teori Bernoulli dari tahun 1700 sampai 1782, 1700 sampai 1782. Di gambar ini ilustrasinya ada ketinggian H1, kemudian ini kalau ini H1 berarti ini di sini ada H2. Ketinggian ini memberikan pengaruh, pengaruhnya itu ya berpengaruh terhadap nilai gravitasi. Jadi ketika tingginya H1 dengan H2 itu berpengaruh terhadap nilai gravitasi, sehingga nilai tekanan yang ada di bagian P1 dengan tekanan yang ada di bagian P2 juga akan memberikan akan berpengaruh terhadap bagian sistem tersebut. Ya, dituliskan di bagian persamaannya panjang ya. Ini ada P1 ditambah rho G H1 ditambah setengah
rho ya. Ini ada rho V1 kuadrat sama dengan P2. Ini ada, kalau ini P2, ini P1, rho-nya itu massa jenis, ini merupakan massa jenis dari fluidanya, ini massa jenis dari fluida yang digunakan, massa jenisnya berapa. Kemudian V ini nilai kecepatan yang diterima ketika fluida ini ada di sini di bagian luas penampang A1 dan luas penampang A2. Jadi ada V1 nih, V2 ini, kalau ini V1 berarti ini adalah yang V1 dan ini adalah bagian V2-nya. Ya, sampai sini ada pertanyaan sebelum masuk ke slide berikutnya. Jadi di bagian ini fluida itu ketika dia mengalir dengan kondisi seperti ini, ada saluran masuk inletnya dengan luas penampangnya lebih kecil, permukaannya lebih kecil, kemudian di bagian keluar ada perubahan luas penampang kecil menjadi besar, ketinggiannya yang awalnya H1 menjadi H2. Ini H1, di bagian sini ada H2. Jadi ada perubahan ketinggian H1 dan H2. Perubahan ketinggian ini ya inilah yang memberikan pengaruh terhadap nilai kecepatannya, nilai kecepatan yang diterima oleh fluida tersebut ketika berada pada luas permukaan yang kecil dengan luas permukaan yang mengalami perubahan. Ya, kalau yang tadi ada persamaan Bernoulli di tahun 1700 sampai 1782, kemudian di bagian berikutnya ada teori persamaan Cauchy atau diabadikan dari nama ininya ya, yang mengeluarkan teori tersebut tahun 89 sampai 1857, 1789 sampai 1857. Augustin Louis de Cauchy berkontribusi pada bidang umum hidrodinamika, teoritis dan studi tentang gerakan gelombang. Jadi ada gerakan gelombang yang mengalami pergerakan. Nah, ini persamaan tersebut ya. Jadi nanti bisa buka di buku Fundamental Fluid Mechanics. Jadi ada persamaan bilangan-bilangan dimensional, non-dimensional. Jadi ada non-dimensional itu ada yang pertama banyak keluar itu ada Reynolds number. Reynolds number bisa disimbolkan dengan RE. Freud number. Lalu ada Euler number. Kemudian di bagian ini Cauchy number. Cauchy number itu merupakan perbandingan inertia force, gaya inersia force, gaya inersia berbanding dengan compressibility force, gaya compressibility. Itu merupakan persamaan Cauchy. Kemudian ada persamaan Mach number. Ini Mach number itu kalau di fluid mechanics persamaannya ketika persamaannya ini sudah mendekati nilai kecepatan suara, nanti bisa memperkirakan suatu objek tersebut ketika dia bergerak atau berpindah, apakah bilangan Mach number-nya sudah
sama dengan MA ya. Kalau di sini ada MA atau mach number itu sama dengan 1, artinya objek atau pesawat tersebut bergerak hampir mendekati kecepatan suara. Jadi bisa dibayangkan kecepatan suara itu ya cukup besar nilainya, jadi dia hampir mendekati kecepatan suara. Lalu ada threshold number, inersia, local force berbanding dengan inersia konvektif. Jadi ada nilai konvektifnya. Kemudian Weber number, inersia force berbanding dengan surface tension force. Ya, nanti bisa dilihat di tabel ini bilangan-bilangan non-dimensional. Lalu apa kegunaan dari non-dimensional number tersebut? Nah, ini kita pergunakan misalkan yang ini ya, ilustrasi di bagian ini. Ada Reynolds number, Reynolds number itu bilangan Reynolds ya, bisa menghasilkan, misalnya setelah dilakukan perhitungan, Reynolds-nya itu menghasilkan nilai 10.000 berarti nolnya ada 4, 10.000 ya. Jadi kalau diartikan dia masuk ke dalam aliran turbulensi, jadi sudah menghasilkan aliran turbulen. Nah, bagian ini, jadi ketika kita merancang suatu bagian tertentu, misalnya menginginkan aliran turbulensi atau menginginkan aliran turbulen, ya berarti apa yang harus dilakukan supaya bisa mendapatkan bilangan sampai nilainya 10.000. Nah, yang bisa dilakukan adalah di bagian ini ada persamaannya, ada persamaan rho, V, kemudian L ini bisa saja diameter atau kalau wing sayap pesawat itu ya panjang ininya ini L-nya, ini adalah L-nya, atau kalau di dalam pipa itu merupakan diameternya. Nah, untuk mendapatkan nilai 10.000 tersebut ya yang bisa divariasikan adalah nilai V, nilai kecepatan dengan menaikkan kecepatan atau menurunkan kecepatan, atau merubah diameter dari pipanya, diameternya dikecilkan atau dibesarkan supaya bisa mendapatkan nilai turbulensi bernilai 10.000 ya. Untuk nilai P, nilai rho dan mu ini umumnya sudah menjadi konstanta dari fluida yang digunakan, kecuali fluida tersebut dirubah atau diganti fluidanya, baru bisa mengganti nilai rho dan nilai mu-nya. Ya, sampai sini ada pertanyaan sebelum masuk ke slide berikutnya? Ya, kalau tidak ada, saya akan masuk lagi ke bagian berikutnya. Untuk bilangan Cauchy atau CA ini adalah bilangan yang tak berdimensi. Dikatakan tak berdimensi, dia tidak memiliki satuan ya. Jadi sama seperti bilangan Reynolds, ya Reynolds-nya kalau misalnya Reynolds ya nilainya 400 atau nilainya 10.000. 10.000 kan tidak ada satuan, apakah 10.000 meter atau 10.000 detik atau 10.000 Newton, tapi hanya menuliskan nilai konstanta, sehingga dinamakan bilangan tak berdimensi. Jadi dimensinya itu dimensi satuan, tidak ada. Sama halnya juga dengan Cauchy. Bilangan Cauchy bilangannya tak berdimensi. Untuk bilangan Cauchy adalah bilangan tak berdimensi dalam mekanika fluida yang digunakan
untuk mempelajari studi aliran fluida yang bisa dikompresikan atau fluida kompresibel. Nilai kompresibilitas gaya elastis harus dipertimbangkan bersama dengan gaya inersia untuk keadaan dinamis. Lalu bilangan Cauchy didefinisikan sebagai perbandingan antara gaya inersia dan gaya kompresibilitas atau gaya elastisitas dari suatu aliran fluida tersebut. Ya, oke. Sampai sini ada pertanyaan atau ada yang ingin ditanyakan? Ya, kalau tidak ada pertanyaan, saya akan masuk ke slide yang berikutnya. Untuk tampilan di layarnya sudah keluar. Di layarnya sudah keluar ya, untuk tampilan share screen di layarnya. Sudah, Pak. Ya, jadi di bagian selanjutnya nanti coba membaca lagi teori-teorinya sebagai merefresh atau merecall materinya. Yang pertama nanti coba dibaca jika ada sebuah pipa piping ya, atau pipa mengalirkan atau dengan debit, ini debit sebuah pipa 150 mm mengalirkan 0,08 meter pangkat 3 atau meter kubik per second. Pipa ini bercabang menjadi dua. Pipa yang satu garis tengahnya 50 mm dan garis tengahnya yang satu lagi 100 mm. Jika kecepatan dalam pipa 50 mm, jadi yang diameternya itu 50 mm, kecepatannya itu 12 m per detik, 12 meter per detik. Yang menjadi pertanyaan, berapakah kecepatan dalam pipa untuk yang diameternya 100 mm, 100 mm. Kemudian pipa untuk menyalurkan air menempel pada sebuah dinding. Kalau yang digambarkan, ini ada pipa seperti ini, terlihat pada dinding seperti terlihat pada gambar berikut. Perbandingan luas penampang, jadi ada perbedaan luas penampangnya ini lebih besar dan ini lebih kecil. 4 banding 1. Kalau 4 banding 1 ya, kalau di sini 4 cm ya berarti ini 1 cm. Atau misalnya kalau ini 8 16 ya, 16 berarti ininya 4, ininya 4, jadi 4 banding 1. Posisi pipa besar adalah 5 meter di atas tanah dan pipa kecil 1 meter di atas tanah. Jadi ini 5 meter, ini 1 meter. Kecepatan aliran pada pipa besar 36 km dengan satuannya kilometer per jam. Tekanan yang diberikan 9,1 kali 10 pangkat 5 PA dengan satuan Pascal. Yang menjadi pertanyaan, tentukan kecepatan air pada pipa yang bagian ini yang kecil. Berapa nilai kecepatan airnya? Lalu yang ketiga, air keluar dari ujung pipa dengan diameter 0,8 cm. Tentukan debit air jika kecepatan air pada suatu titik di dalam pipa 6 cm. Selanjutnya, sebuah pipa diletakkan mendatar, diameter A1 4 cm, diameter A2-nya 2 cm. Air mengalir dari pipa besar ke pipa kecil dengan kecepatan 3 m per second, meter per detik, dan tekanan 10 Newton, tekanannya 10 Newton per meter kuadrat. Jika massa jenis air 1000 kg per meter kubik
dengan asumsi nilai gravitasi nilainya itu 10 meter per detik kuadrat, second kuadrat. Tentukan tekanan air pada pipa kecil tersebut. Nah, ini ilustrasinya seperti ini. Ini ada A1 dan di bagian ini ada A2-nya. Ya, lalu yang terakhir, di bagian terakhir sebuah tangki tingginya 4 meter dari tanah diisi penuh dengan fluidanya itu berupa fluida air. Sebuah katup dalam kurung keran berada 3 meter di bawah permukaan air, dalam tangki tersebut. Bila katup dibuka, berapakah kecepatan semburan atau kecepatan dari fluida yang keluar dari katup tersebut? Ya, oke. Jadi nanti itu merupakan tugas ininya ya, supaya bisa membaca kembali atau merecall lagi materi fluid mekanik di pertemuan minggu ini. Sebelum kelas berakhir ada pertanyaan? Kalau tidak ada, saya rasa cukup untuk hari ini untuk mata kuliah fluid mekanik, mekanika fluida pertemuannya. Saya ucapkan selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.